Kapal induk ketiga Cina, Fujian, baru-baru ini melaut untuk uji coba. Ini menjadi fase baru dari Long March Cina untuk memiliki kemampuan penerbangan kapal induk. Cina telah mengupayakan kemampuan penerbangan kapal induk selama hampir 40 tahun. Mereka menggunakan segala metode untuk memperoleh kapal induk, dari penipuan berkedok taman hiburan, membeli bekas, dan akhirnya memproduksi sendiri di dalam negeri. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat memiliki kalimat presiden cukup terkenal ketika ada krisis, di mana kapal induknya. Ini menggambarkan bagaimana keberhasilan yang dicapai Amerika dengan kekuatan udara berbasis kapal induk, dan itu meyakinkan Cina bahwa mereka juga memerlukan kekuatan tersebut. Cina telah tertarik pada penerbangan kapal induk sejak tahun 1985. Langkah paling awal adalah dengan mengakuisisi kapal induk Australia yang dinonaktifkan HMAS Melbourne. Militer Cina mempelajari kapal itu selama bertahun-tahun dan dilaporkan memindahkan dek penerbangan kapal dan salah satu ketapelnya untuk pengujian darat. Setelah berakhirnya Perang Dingin, Cina juga mengakuisisi dua kapal induk bekas Uni Soviet. Keduanya adalah Minsk pada tahun 1995 dan Kiev pada tahun 2000. Keduanya adalah kapal induk jenis lepas landas dan pendaratan vertikal. Kapal seolah-olah akan digunakan sebagai pusat taman hiburan dan hotel mewah terapung. Namun diyakini kapal-kapal itu juga telah memberikan bahan studi lebih lanjut untuk Angkatan Laut Cina. Beijing juga mencoba untuk membeli kapal induk Prancis Clemenceau yang dinonaktifkan pada tahun 1997. Namun kemudian Prancis memilih untuk menghancurkan kapal tersebut. Ambisi Cina untuk memiliki kapal induk yang berfungsi penuh terjadi pada 1988. Ini ditandai dengan pembelian Varyak, sebuah kapal bekas Soviet sekelas dengan kapal induk Admiral Kuznetsov, Rusia. Varyak berada di Ukraina setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Kapal baru 68% selesai. Pemerintah Cina menggunakan nama perusahaan palsu untuk membeli kapal tersebut. Dan sekali lagi pejabat Cina mengklaim kapal yang tidak lengkap tersebut akan menjadi hotel terapung. Tidak mudah bagi Cina untuk meneruskan pembangunan kapal itu. Tim yang bekerja menyatakan dibutuhkan pekerjaan setara untuk membangun 10 kapal perusak guna merombak kapal induk itu hingga siap untuk uji coba laut. Kapal itu kemudian dikenal sebagai Liaoning. Penyelesaian kapal induk pertama ini membuka jalan bagi Cina membangun kapal lanjutan dengan desain serupa, dan kini kemampuan itu semakin cepat. Mengikuti Liaoning, Cina membangun kapal yang ditugaskan pada tahun 2022 dan dinamai Shandong. Kapal ini sangat mirip dengan Liaoning. Wajar karena Cina juga membeli cetak biru kapal bekas Varyak selain kapal itu sendiri pada tahun 1998. Hanya dalam beberapa tahun kemudian, Cina meluncurkan kapal induk kedua yang dibangun sendiri, yakni Fujian. Kapal juga sudah menggunakan desain ala Amerika, yakni menggunakan teknologi ketapel. Tetapi bagaimanapun, kapal Cina masih jauh di belakang Amerika. Metode propulsi menjadi pembeda utama. Kapal induk Amerika dan kapal induk Prancis Charles de Gaulle menggunakan tenaga nuklir. Ini memberikan mereka mobilitas tanpa batas selama bertahun-tahun. Kapal induk kelas Queen Elizabeth Inggris tidak memiliki tenaga nuklir, namun hal itu tidak menghalangi operasi mereka dalam skala global. Ditugaskan pada bulan Desember 2019, Shandong beroperasi di Laut Filipina selama 19 hari. Beberapa di antaranya berada di sekitar Taiwan pada bulan Desember 2023. Laporan Amerika menunjukkan Shandong melakukan sekitar 60 sorti per hari selama periode operasi tersebut. Dengan sepertiga dari jumlah itu adalah helikopter.
Angka yang dicapai Shandong lebih baik daripada capaian Liaoning. Pada Desember 2022, Liaoning hanya melakukan 22 sorti per hari dalam periode operasi 15 hari. Angka-angka ini jauh dari yang dimiliki oleh kapal induk Amerika, Prancis, dan Inggris. Kapal induk kelas Nimitz menerbangkan 120 hingga 130 sorti per hari selama bagian pertama perang tahun 2003 di Irak. Sedangkan kapal induk terbaru yakni kelas Ford disebut mampu melakukan 160 sorti per hari. Kapal induk Prancis Charles de Gaulle mampu menerbangkan 100 sorti per hari selama operasi melawan ISIS tahun 2015. Kapal itu menerbangkan rata-rata 10 hingga 15 serangan per hari dengan satu skuadron tempur. Operasi berlangsung selama 2 bulan. Kapal induk kelas Queen Elizabeth Inggris mampu melakukan 72 sorti pesawat jet per hari. Pada pengerahan awal kapal dengan 2 skuadron F-35B, kapal ini menyelesaikan lebih dari 1.278 sorti, terbang lebih dari 2.200 jam, dan melakukan 44 misi tempur untuk mendukung melawan ISIS. Operasi berlangsung selama 7 bulan. Aspek terpenting dari operasi kapal induk adalah kemampuan untuk bertahan dan mempertahankan operasi dalam jangka waktu lama. Kapal induk Amerika dan Sekutu telah terbukti melakukan operasi penerbangan tempur yang konsisten selama berminggu-minggu. Meskipun tidak pernah melawan kapal sejenis, kapal induk Amerika dan Sekutunya memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam melakukan misi tempur. Mereka beraksi di Irak, Afghanistan, dan wilayah Levant yang lebih luas, sesuatu yang saat ini tidak dapat ditandingi oleh kapal induk Cina. Sebagian besar angkatan laut Cina termasuk kapal induknya saat ini jarang atau bahkan belum pernah melewati penghalang rantai pulau pertama. Apalagi pengerahan global yang dilakukan secara rutin seperti kapal induk Amerika dan Sekutunya. Periode pelatihan 20 hari bukanlah penerapan yang sebenarnya dari sebuah kapal induk. Lantas apa dampaknya bagi Amerika dan Sekutunya? Cina telah membeli, membangun, dan kemudian mengoperasikan penerbangan kapal induknya dengan kompetensi. Meskipun standar keberhasilannya terbatas dibandingkan dengan Amerika dan negara barat lainnya. Kapal Cina tampaknya merupakan bagian dari konsep armada regional yang lebih besar, mirip dengan armada laut Jerman sebelum Perang Dunia Pertama yang terkonsentrasi di Laut Utara. Ini sebagai pencegah serangan Inggris atau blokade ketat di pantai terbatas Jerman. Formasi seperti itu akan menjadi ancaman bagi Amerika dan sekutu-sekutunya di kawasan tersebut, karena Cina dapat sepenuhnya memusatkan kekuatan angkatan laut mereka di mana Amerika mungkin harus meninggalkan lautan lain dan melakukan penyeimbangan kembali secara lebih penuh di Pasifik Barat. Di sisi lain, armada Cina akan tetap dekat dengan negaranya, berarti mereka tidak dapat melindungi kepentingan global negara tersebut yang semakin berkembang. Sementara Beijing memiliki banyak hal yang harus dijaga dan berada jauh dari negaranya. Ini mencakup pelabuhan, sumber bahan mentah, dan jalur komunikasi laut. Seharusnya untuk misi seperti itulah sebuah kapal induk dibangun. Akan menarik untuk mengamati bagaimana Cina menangani kewajiban-kewajiban yang saling bertentangan dengan armadanya ini. Cina mungkin akan membangun lebih banyak kapal induk, dan beberapa sumber memperkirakan targetnya adalah minimal 6 kapal. Oleh karena itu, Cina harus terus berupaya mengejar ketertinggalan dengan Amerika dan negara-negara sekutunya dalam hal operasi di laut. Artinya, long march atau perjalanan jauh Cina untuk membangun kekuatan kapal induknya masih akan terus berlanjut. Demikian sahabat jejak apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.